Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Nurafifah, dan teman saya yaitu Rizal Miftahul Huda. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi disability specific accommodation and adaptation dengan dosen pengampu Ibu Mirnawati MPD. Untuk materi yang pertama itu adalah pengertian akomodasi. Seperti yang terlihat di PPT, akomodasi dalam kamus Lerner and Klein pada tahun 2006 mengemukakan bahwa akomodasi adalah penyesuaian dan modifikasi program pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dari anak kebutuhan khusus. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap kebutuhan dari anak kebutuhan khusus itu berbeda. Walaupun mereka memiliki hambatan yang sama, akan tetapi mereka tetap memiliki kekurangan yang berbeda-beda atau kebutuhan yang berbeda-beda setiap dari anaknya. Tidak semata-mata jika hambatannya sama, itu memiliki kebutuhan yang sama. Itu tidak benar sama sekali. Untuk itu, akomodasi diperlukan agar mengoptimalkan setiap proses belajar mengajar atau pemberian informasi, pemberian pengetahuan kepada anak kebutuhan khusus. Akomodasi kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus. Akomodasi dalam pembelajaran yang diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus yang mengacu pada dua prinsip, yaitu yang pertama adalah keberhasilan yang disegerakan, dan yang kedua itu adalah menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan pada anak. Selanjutnya, akomodasi pembelajaran tidak lepas dari PBM. Bagi yang tidak tahu kepanjangan dari PBM, PBM itu adalah proses belajar mengajar. Sebagai sebuah proses, PBM dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internalnya salah satunya itu adalah motivasi yang tumbuh dari diri anak tersebut. Dan faktor eksternalnya itu adalah seperti guru, siswa maupun lingkungannya. Thurlow juga mengemukakan tentang akomodasi yang dia bagi menjadi 5, yaitu adalah yang pertama adalah akomodasi penyajian, kedua sarana dan prasarana akomodasi, yang ketiga itu adalah akomodasi respons, keempat itu adalah perencanaan dan waktu akomodasi, dan yang kelima itu adalah akomodasi lingkungan. Baiklah, akan saya jelaskan secara singkat mengenai 5 kategori ini. Yang pertama itu adalah akomodasi penyajian. Itu contohnya seperti pemberian huruf Braille kepada anak-anak tunanetra, membaca keras, reading clarification of direction, dan sign interpretation. Dan yang kedua itu adalah sarana dan prasarana akomodasi. Ini berkaitan mengenai bagaimana kita menyalurkan sarana dan prasarana kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Contohnya itu adalah seperti peralatan amplifikasi, video, kaset, kalkulator, dan peralatan lainnya yang menunjang pembelajaran dari anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga itu adalah akomodasi respons, termasuk penggunaan komputer, dokumen, pengecek, pengucapan, dan penulisan di lembar tes. Yang keempat itu adalah perencanaan dan waktu akomodasi, termasuk perpanjangan waktu atau toleransi waktu yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus untuk dapat menyelesaikan tugasnya, pengulangan tes jika nilainya tidak sesuai dengan standar nilai atau KKM, tes pada waktu peserta didik mampu, dan penggunaan jam istirahat yang cukup bagi anak berkebutuhan khusus. Dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah akomodasi lingkungan, termasuk administrasi individu, pembagian ruangan bagi setiap anak berkebutuhan khusus agar dapat menciptakan lingkungan yang nyaman untuk dapat anak berkebutuhan khusus ini belajar. Administrasi kelompok kecil dan juga administrasi rumah peserta didik. Itulah contoh atau penjelasan singkat. Selanjutnya itu ada ruang lingkup akomodasi di sekolah. Swanson menganalisis penelitian selama 30 tahun terakhir dan dia menemukan bahwa terdapat proses pembelajaran yang efektif yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus dan terbagi menjadi beberapa langkah. Antara lain yaitu adalah yang pertama ada bertahap, semisal latihan dibagi menjadi beberapa langkah. Yang kedua itu ada drill atau pengulangan dan praktik. Yang ketiga itu adalah pembagian atau materi disampaikan dalam beberapa bagian kemudian digabung menjadi satu kesatuan.
Dan yang keempat itu ada pertanyaan dan jawaban langsung, semisal guru bertanya langsung kepada siswa pada saat proses pembelajaran dan siswa menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh guru tersebut. Yang kelima, pengontrolan tingkat kesulitan. Pengontrolan tingkat kesulitan ini harus disesuaikan dengan hambatan dan juga kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu berkebutuhan khusus. Dan guru tidak dapat menggeneralisasikan tingkat kesulitan ini kepada semua anak berkebutuhan khusus karena hambatan dan kemampuan mereka berbeda-beda, sehingga pengontrolan tingkat kesulitan ini sangat diperlukan agar proses pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya itu adalah penggunaan teknologi seperti penggunaan kalkulator, penggunaan komputer, dan juga penggunaan teknologi-teknologi lainnya yang dapat menunjang proses belajar mengajar. Selanjutnya itu adalah pemberian contoh pemecahan masalah oleh guru. Selanjutnya ada pembelajaran pada kelompok kecil, dan yang terakhir atau yang kesembilan itu adalah pemberian isyarat-isyarat tertentu. Yang kedua ada tugas dan penilaian. Swanson menemukan strategi yang mempunyai efek paling besar dalam peningkatan kemampuan akademik anak adalah kontrol tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan soal atau tugas diberikan secara bertahap. 4 alternatif tersebut antara lain ada evaluasi sesuai dengan standar dan dengan cara yang sama. Kedua itu ada evaluasi sesuai dengan standar namun disertai dengan akomodasi tertentu. Yang ketiga itu ada evaluasi alternatif dengan standar kesulitan yang sama. Keempat, evaluasi alternatif dengan standar kesulitan yang disesuaikan. Disesuaikan di sini maksudnya adalah disesuaikan dengan kebutuhan, hambatan, kemampuan dari anak berkebutuhan khusus. Ketiga itu ada tuntutan waktu dan penjadwalan. Di Emily Hall, Three-Man Foundation mengemukakan tentang pemberian waktu khusus supaya diberikan agar siswa berkebutuhan khusus mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap hambatan, setiap kebutuhan, setiap kemampuan anak itu sangat berbeda-beda. Kita sebagai tenaga kependidikan, calon tenaga kependidikan harus mengetahui hal tersebut, sehingga kita harus memberikan toleransi waktu kepada anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya. Kita tidak boleh menentukan waktu yang mungkin bisa dibilang singkat bagi mereka untuk dapat menyelesaikan tugas, sehingga hal itu dapat menyebabkan tekanan kepada mereka, dan informasi, pengetahuan, dan apapun yang kita berikan kepada mereka itu tidak berjalan secara optimal. Yang keempat itu adalah lingkungan belajar. Lingkungan pembelajaran dilakukan untuk memastikan lingkungan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus dalam melakukan proses pembelajaran dengan lebih nyaman dan produktif. Lingkungan belajar di sini erat kaitannya dengan faktor eksternal yang dimana harus memberikan kenyamanan bagi setiap anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengikuti setiap proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya adalah model adaptasi kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus. Terdapat beberapa modifikasi kurikulum yang dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan yang anak kebutuhan khusus ini miliki. Dan di sini terdapat 4 model kurikulum yang dapat kita berikan kepada anak berkebutuhan khusus, khususnya di sekolah inklusif. Yang pertama itu adalah model duplikasi, kedua adalah model modifikasi, ketiga adalah model substitusi, dan keempat atau yang terakhir itu ada model omisi. Model duplikasi artinya meniru atau mengadakan. Dalam kaitannya dengan model kurikulum, duplikasi berarti mengembangkan atau memberlakukan kurikulum untuk siswa berkebutuhan khusus secara sama atau serupa dengan kurikulum yang digunakan untuk siswa pada umumnya atau siswa reguler. Jadi model duplikasi adalah cara dalam pengembangan kurikulum di mana siswa-siswa berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang sama seperti yang dipakai oleh anak-anak pada umumnya. Selanjutnya ada model modifikasi. Dalam kaitan dengan model kurikulum untuk siswa berkebutuhan khusus, maka model modifikasi berarti cara pengembangan kurikulum di mana kurikulum umum yang diberlakukan untuk siswa-siswa reguler diubah untuk disesuaikan dengan kemampuan dari anak berkebutuhan khusus.
Jadi di sini model modifikasi secara sederhananya adalah model modifikasi yang sebelumnya diberikan kepada anak reguler dan juga anak berkebutuhan khusus. Ini disesuaikan dengan setiap kemampuan dari anak berkebutuhan khusus untuk dapat anak kebutuhan khusus ini belajar secara optimal dan efektif di sekolah. Yang keempat itu adalah model substitusi. Dalam kaitan dengan model kurikulum, maka substitusi berarti mengganti sesuatu yang ada di dalam kurikulum yang reguler dengan sesuatu yang lain. Penggantian dilakukan karena hal tersebut tidak memungkinkan diberlakukan kepada siswa berkebutuhan khusus, tetapi masih bisa diganti dengan hal lain yang kurang lebih sepadan atau memiliki nilai yang kurang lebih sama. Dan terakhir itu adalah model omisi. Dalam kaitan dengan model kurikulum, omisi berarti upaya untuk menghilangkan sesuatu atau bagian atau bahkan keseluruhan dari kurikulum reguler. Karena hal tersebut sangat tidak mungkin diberikan kepada anak kebutuhan khusus, sehingga model kurikulum omisi ini mengganti sebagian besar atau bahkan keseluruhan dari kurikulum sebelumnya dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan atau kemampuan dari anak kebutuhan khusus ini. Yang selanjutnya yaitu bentuk akomodasi dan adaptasi bagi anak berkebutuhan khusus. Beragamnya hambatan dan kebutuhan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus, tentu bentuk akomodasi dan proses pengadaptasian yang digunakan berbeda. Untuk itu, baik penggunaan alat, pengakomodasian, atau bahkan bentuk pendekatan adaptasi yang diberikan harus sesuai dengan hambatan dan juga kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Bentuk akomodasi dan adaptasi yang dapat digunakan sesuai dengan hambatan dan kebutuhan anak yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah anak tunanetra. Akomodasi dan adaptasi untuk anak tunanetra yaitu ada braille, stylus dan riglet, abacus magnifier, Tyler frame, teks atau buku elektronik, dan juga gambar timbul. Yang kedua adalah anak tunarungu. Akomodasi dan adaptasi yang dapat diberikan kepada anak tunarungu yaitu sebagai berikut. Ada bahasa isyarat, menggunakan gambar, kartu flash kata, dan juga ada video dengan skrip. Selanjutnya yaitu anak tunagrahita. Akomodasi dan adaptasi yang dapat diberikan pada anak tunagrahita sebagai berikut. Yang pertama, ajarkan satu konsep pada satu waktu. Yang kedua, ajarkan satu langkah pada satu waktu. Yang ketiga, analisis tugas. Yang keempat, kesempatan untuk berlatih. Yang kelima, menggunakan fisik dan bisikan verbal. Yang keenam, pengulangan itu penting. Yang ketujuh, kelompok kecil atau instruksi individu diperlukan. Yang kedelapan, objek gambar. Yang kesembilan, pengodaian warna. Yang kesepuluh, lembar kerja yang disesuaikan. Yang ke-11, deskripsi verbal. Yang ke-12, model. Yang ke-13, objek kehidupan nyata. Yang ke-14, pemetaan pikiran. Yang ke-15, pendekatan multisensori. Yang ke-16, pengalaman hidup nyata atau kerja praktek. Dan yang terakhir adalah berikan garis besar tentang apa yang akan diajarkan. Selanjutnya lagi, anak tunadaksa. Adapun akomodasi dan adaptasi yang dapat diberikan kepada anak dengan hambatan fisik atau tunadaksa antara lain yaitu ada kertas karbon, pegangan, penah ataupun jepit kertas, pulpen velvet atau yang sudah dimodifikasi, dan juga tepi meja terangkat. Yang kelima adalah anak tunawicara. Akomodasi dan adaptasi yang dapat diberikan kepada anak dengan gangguan berbicara yaitu yang pertama, gunakan visual untuk mendukung keterampilan bahasa ekspresif. Yang kedua, gambar atau isyarat tertulis dapat digunakan untuk mendorong siswa menggunakan ucapan yang lebih panjang atau memulai sebuah frasa dalam situasi atau kegiatan tertentu. Yang ketiga, pengurutan dan pengelompokan. Yang keempat, gunakan strategi pra-perencanaan untuk tugas lisan dan tertulis. Yang kelima, gunakan visual. Yang keenam, sertakan visual saat memberikan instruksi. Yang ketujuh, gunakan gerakan alami untuk memberikan siswa isyarat tambahan tentang apa yang Anda ingin mereka lakukan. Yang terakhir, yang kedelapan adalah isyarat dan rutinitas.
Selanjutnya itu yang keenam adalah anak tunalaras. Adapun akomodasi dan adaptasi yang dapat diberikan kepada anak dengan gangguan perilaku yaitu yang pertama berikan jadwal pada mereka, yang kedua instruksi di depan kelas, dan yang ketiga alat bantu seperti komputer. Yang ketujuh, anak autisme. Akomodasi dan adaptasi yang dapat diberikan pada anak autisme yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hindari kekacauan. Yang kedua, kurangi bahasa saat mengajar pelajaran apapun. Yang ketiga, guru bayangan. Yang keempat, berbicara dan berdiskusi dengan siswa tentang seberapa banyak pekerjaan yang dapat mereka lakukan dan berapa banyak yang dapat diharapkan dari mereka. Yang kelima, pelabelan lingkungan untuk literasi. Dan yang keenam, berikan jeda sensorik singkat untuk membantu siswa memfokuskan kembali. Selanjutnya itu yang kedelapan, anak kesulitan belajar spesifik. Akomodasi dan adaptasi yang dapat diberikan pada anak dengan kesulitan belajar spesifik yaitu sebagai berikut. 1. Materi visual atau multisensori. 2. Pengalaman hidup nyata atau kerja praktek. 3. Alat bantu atau perangkat mnemonik. 4. Buku teks yang ditempel, buku teks yang disorot. 5. Lembar kerja yang disesuaikan. 6. Garis tebal atau sorot untuk kemudahan penulisan. 7. Pengodean warna. 8. Bahan cetak besar. 9. Lembar ringkasan. 10. Kartu perkalian, kalkulator. Yang ke-11, sorot area tempat mereka harus menulis. Yang ke-12, teknologi pendukung atau kuliah direkam. Yang ke-9 yaitu anak slow learner. Berikut akomodasi dan adaptasi yang dapat diberikan kepada anak slow learner. Yang pertama, waktu untuk meninjau ulang atau latihan. Yang kedua, pengurangan tugas kertas atau pensil. Yang ketiga, demonstrasi visual. Yang keempat, presentasi materi dalam langkah-langkah kecil. Yang kelima, membaca atau memparafrasekan materi pelajaran. Yang keenam, instruksi atau arahan diberikan di saluran yang berbeda, tertulis, lisan, demonstrasi. Yang ketujuh, bantuan dengan pencatatan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pengajaran kelompok kecil atau individu mungkin diperlukan. Yang ke-10 adalah anak ADHD atau anak ADD. Akomodasi dan adaptasi yang dapat diberikan kepada anak ADHD atau ADD yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurangi beban kerja sekolah bila perlu. Kurangi pekerjaan rumah jika memungkinkan. Dan yang kedua, ubah jadwal kelas anak atau kurangi waktu yang dihabiskan di sekolah. Yang ketiga, ketika energi rendah, kurangi tuntutan akademis. Ketika energi tinggi, tingkatkan kesempatan untuk berprestasi. Yang keempat, pengurangan pekerjaan rumah jika anak Anda mengalami kelelahan ekstrim atau masalah dengan menulis. Dan yang kelima, sering-seringlah istirahat jika anak Anda mengalami kelelahan atau kesulitan berkonsentrasi. Dan yang terakhir adalah anak tunaganda. Akomodasi dan adaptasi yang dapat diberikan. Yang pertama, ajarkan satu konsep pada satu waktu. Yang kedua, ajarkan satu langkah pada satu waktu. Yang ketiga, analisis tugas. Yang keempat, berkomunikasi di tingkat anak. Yang kelima, menggunakan partisipasi pasial. Yang keenam, kecil kelompok atau instruksi individu. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.